itu yang tertanam di pikiran Anda seperti apa? Arti katanya kami menuhankan Tuhan Yesus itu coba. Ya, pertama ya arti kata Anda menuhankan Yesus, lalu apa yang tertanam dalam pemikiran saya? Ya jelas Anda melakukan penyembahan terhadap Yesus gitu. Menuhankan penyembahan. Oke, berarti kalau penyembahan itu bentuknya seperti apa tadi? Memuji Ya gitu ya? Ritual itu bisa teman-teman semuanya yang di YouTube, maaf ya. Ritual itu bisa berbentuk seperti apa? Ekspresi yang Anda laksanakan gitu. Oh, berarti Bagaimana ketika- tata cara ibadahnya di dalam Kristen Anda? Oke, berarti kalau kami menyembah Yesus, kami melakukan ritual, melakukan ekspresi. Ekspresi itu bisa ekspresi kami bersyukur atau kami apalah gitu istilahnya ya. Ritual dengan bersyukur Ekspresi, ya, beda. maksudnya ungkapan Syukran hati lah ya. Bang Jeko. Iya. Berarti kalau misalnya umat itu bersolawat, apakah itu ungkapan hati? Itu memuji Nabi. Yang memuji Nabi itu apakah ungkapan hati? Memuji bukan menuhankan. Iya, enggak, saya enggak mengatakan memuji itu menuhankan. Yang tadi Anda katakan memuji, kami memuji Yesus, kami melakukan ungkapan Ya hati iya, kepada ungkapan hati. Yesus. Seperti Anda memuji Yesus melakukan ungkapan hati karena apa? Ada gitu. sebab. Kan Ya, kami pun memuji ya karena juga ada sebab. Iya, maksudnya ketika kami dikatakan menyembah, melakukan ungkapan perasaan kepada Tuhan Yesus, itu dianggap kesirikan. Tapi ketika umat melakukan sholawat, memuji, mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasul, itu Beda. tidak dianggap kemusyrikan ya. Blunder kalau kayak gitu. Anda membandingnya memuji Anda memuji di gereja, memuji Yesus dan memuji sholawat antara Nabi Muhammad. Saya udah bilang bukan masalah pujiannya, bukan standar Iya, itu saya yang nggak dituhankan. masalahkan. Tadi kan Anda yang mengatakan memuji itu adalah ungkapan hati. Iya Ya betul. kan? Apakah hal yang sama juga tidak kalian lakukan kepada Rasul ketika kalian memuji? Sama. Apakah kalian sama? Ya kan? Berarti kalau dianggap kemusyrikan itu cuman berlaku untuk kami ya, tapi untuk umat itu tidak berlaku ya. Yang namanya memuji itu nggak musyrik. Saya puji Anda, saya bukan musyrik. Iya. Mana Tadi sih? kan Makanya kami memuji. gini, bentar. Enggak, sebentar. Tolak ukur seseorang dikatakan musyrik itu dia menyembah selain Allah. Iya, menyembah ini kan tadi Anda sudah merincikan, melakukan pujian. Memuji itu seperti apa? Melakukan ungkapan perasaan. Yang namanya melakukan penyembahan itu ada ritual yang dilakukan. Udah berkali-kali nih. Iya, ritualnya kan. Selain Anda memuji ya di gereja Anda melakukan ritual penyembahan lainnya. Contoh seperti apa? Seperti mencium patung Yesus atau mencium salibnya atau Kalau masalah mencium, kalian kan juga cium batu. Apakah itu dianggap kemusyrikan? kayak gitu. Mencium batu ya itu bukanlah kemusyrikan. Karena apa? Kalau misalnya hanya mengikuti adalah sunnah. Sekarang kan Batu Indonesia Hajar kan Aswad. tuh banyak tuh, misalnya ada yang bawa misalnya rambut yang dipercaya rambut Nabi dari Arab, kemudian mereka mencium itu apakah dianggap suatu kemusyrikan juga? Enggak, karena enggak dituhankan. Enggak, saya nggak membahas dituhankan. Tadi kan Anda mengatakan kami melakukan ritual penyembahan, ritualnya itu bisa melakukan misalnya mencium salib, mencium sebagainya tadi gitu kan. Tapi sebenarnya hal yang sama juga kalian lakukan. Baik, saya tanggapi ya. Mencium itu bukanlah musyrik karena bukan menuhankan. Gitu. Sama tadi dengan memuji Nabi itu bukanlah musyrik karena niatnya bukan menuhankan. Nah, sedangkan Kristen ini seperti apa yang dikatakan menuhankan, coba? Memuji Yesus, tapi dia beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan selain Allah. Nah, tuh. Itu yang jadi masalah.
Terus Kristen. terus di Kristen mencium salib karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang disalib. Nah, ini bermasalah gitu. Karena apa, niatnya menuhankan. Gitu loh. Iya, saya tanya, ketika Anda mempersalahkan kami menuhankan Tuhan Yesus, yang terlintas di pikiran Anda itu apa arti kami menuhankan Tuhan Yesus? Ya, Anda melakukan penyembahan, diulang lagi. Oke, melakukan penyembahan. Iya, dari tadi saya Melakukan udah jelaskan penyembahan. Anda melakukan penyembahan. Oke, berarti kita spesifikin ya, ketika sesuatu dianggap dituhankan berarti dia melakukan penyembahan. Ketika dia melakukan penyembahan, dia memuji. Nah, pujian ini adalah contoh-contoh kegiatan yang dianggap memuji itu melakukan ungkapan perasaan ya. Terus, Nah, apakah hal-hal yang sama juga tidak kalian lakukan kepada Rasul? beda. Niat kalian ya, Beda. kalian memuji Yesus itu untuk menuhankannya. Tapi kalau kami memuji Nabi Muhammad tidak untuk menuhankan dia. Udah beda. Berarti ketika Makanya ku Kristen bilang, ketika Kristen mensyirikkan Allah ya, dia melakukan ritual-ritual yang mereka lakukan dalam keagamaannya. ya gini loh, saya cuma ngikutin Anda aja. Gini kan, tadi kan Anda katakan ketika kami melakukan ungkapan perasaan kepada Tuhan Yesus itu dianggap memuji. Memuji ini dianggap lagi menyembah. Kemudian menyembah ini dianggap lagi menuhankan, ya kan? Nah, apakah itu kan hal yang sama ketika kalian melakukan sholawat, kalian mengungkapkan perasaan kalian kepada Rasulullah, Beda. kalian memuji dia, kalian menyembah dia, tapi tidak menuhankan dia. Beda. Karena Oh, itu apa? cuma berlaku untuk Bukan- kami aja ya. Jadi garis standarnya itu berlaku untuk kalian karena kalian menuhankan gitu. Nah, tuh. Iya, Makanya saya ambil dari standarnya- bawah tadi, Ustaz. Iya, standarnya bukan ritual atau kelakuan yang dilakukan oleh pemeluknya, enggak. Standarnya karena Anda menuhankannya. Jadi apapun yang sama yang Anda lakukan tapi niatnya untuk selain Allah, maka Anda disebut syirik. Gitu. Oke lah, saya ikutin lah. Tapi ketika kami menuhankan Tuhan Yesus, kami menuhankan suatu sosok yang suci, suatu sosok yang tidak mengajarin kami berdusta dalam 3 hal, satu sosok yang mengajari kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, satu gitu. sosok yang mengajarin kami supaya hidup kudus, gitu kan? Oke. Baik. Apakah itu saya suatu akan tanggapi. perbuatan yang apakah itu suatu perbuatan yang tidak bisa membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik atau membimbing Baik. kita menjadi pribadi yang lebih buruk? Baik, Bang. Gitu. Memang ya kalau Anda menuhankan Bahkan Yesus sampai dengan matinya, alasan bahkan gimana? dia sampai dia matinya, dia menunjukkan ketaatan yang sungguh luar biasa untuk mempertahankan imannya. Dia Ya tidak udah. dia tidak berkompromi atau dia tidak bersekutu dengan ahli-ahli Taurat ketika dia menyampaikan pengajaran dia, meskipun pengajarannya itu bertentangan dengan keinginan oleh ahli-ahli Taurat, gitu loh. Baik, udah. Saya tanggapi dulu ya. Ya, kayak memang ya Bang ya, di tempat kami itu hanya 3 hal yang dibolehkan berdusta. Kan kayak gitu, itu pun juga di luar agama Islam bolehnya. Beda dengan di Kristen boleh berdusta dalam segala hal gitu. Jadi kalau di Kristen kan kita diajarkan untuk tidak berbohong. Nyatanya ya diajarin Paulus ya boleh berbohong dalam segala hal. Makanya untung kita cuma punya 3 gitu daripada dalam segala hal kan gitu. masalahnya- Coba anda masalahnya buka soto. dulu. Anda buka dulu. Nah kena pula. Pelanggaran Bang. Pelanggaran ini iya, pembatasan teman-teman. Kacau juga tok ini. Yaudah kita selesaikan dulu sama Bang Mesianik ini diskusinya baru kita rungkat ya kawan-kawan. Iya, masalahnya kan gini loh, itu berdusta dalam 3 hal itu bukan ajaran Yesus. Kami bukan mengikutin Paulus. Yang kami kan Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Gitu. Berarti anda nggak mengikuti Paulus?
Enggak, arti Kristen, arti Kristen. Enggak, Anda enggak mengikuti ajaran Paulus. Iya kan, Paulus kan berkata, jadilah pengikut seperti aku menjadi pengikut. Nah, makanya Tapi kalian tuh bukan sebenarnya- pengikut Yesus. Udah dibilang kan tadi kan dari saya tadi. bilang. Kalian itu makanya mengikuti perkataan Paulus yang mana diajarkan oleh Paulus boleh berdusta dalam segala hal. Ayo dah, coba Ustadz bukalah. Paulus gimana mengajarkan berdusta dalam segala hal, coba. Baik, ya Paulus mengajarkan dusta dalam segala hal. Teman-teman semuanya, kita kasih dulu ayatnya ya. Ada 3 nih saya kasih ya. Gak usah banyak-banyak, satu aja dulu. 3 langsung saya kasih biar anda paham bahwa Kristen itu boleh dusta dalam segala hal. Oke, coba. Tapi jangan cocomologi ya. Oke ya, nih ya. Roma 3 nomor 7 ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah ya, bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi lagi seorang yang berdosa. Ini kata Paulus ya, boleh berdusta atas kebenaran Allah gitu. Terus nih lagi saya langsung kasih Tadi 3. dulu kita bahas, Pak Ustadz. Gak usah banyak-banyak, yang tadi dulu. Saya langsung kasih 3 sama Anda. Tetapi tidak mengapa, kata Paulus, Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga ya, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Jadi menyampaikan tentang Yesus boleh dengan maksud palsu, dengan tipuan gitu. Kayak bahkan bukan cuma manusia bang yang mau ditipu oleh Kristen nih, Tuhan pun mau ditipu oleh Kristen nih. Ini ayatnya ya. Nih. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata bahwa benar bahwa mereka orang mati tidak dibangkitkan, jadi kagak usah manusia, Tuhan aja pengen dikibulinya oleh Kristen. Lebih pak daripada itu kami berdusta terhadap Allah gitu. Jadi masih untung, masih mending kalaunya di Islam itu 3 hal aja yang diperbolehkan di luar agama gitu, daripada seperti Paulus tentang Tuhan boleh dusta. Enggak, tadi kan Pak Boleh Ustadz dusta. bilang, enggak boleh bus. Tadi kan Ustadz bilang bahwasannya Paulus itu mengajarkan berdusta dalam segala hal. Tapi dari tadi 3 ayat yang Anda tunjukkan, tidak ada di situ tertulis bahwasannya boleh berdusta dalam segala hal. Oh, secara kontekstual dari surat-surat Paulus tadi ya Bang ya, bagaimanapun yang penting mengabarkan Yesus ya, caranya kayak gimana pun ya, caranya kayak gimana pun gitu. Coba dari 3 ayat tadi Baik. yang Anda tunjukkan itu, Baik. coba Baik. yang paling Anda kuasai, coba ayo kita bahas yuk. Coba kamu mau buka yang mana? Roma 3 nomor 7. Terserah, yang paling Anda kuasai coba kita bahas yuk. Kitab kamu sudah kumakan Bang. Iya, yang paling Anda kuasai, kan Anda menunjukkan 3. Pilih satu aja yang paling Anda kuasai coba. 3-tiganya bahas, kenapa? Ya udah, kita bahas yang satu dulu, terserah mulai dari mana. Coba tunjukin Roma 3 nomor ayatnya. 7 tadi. Iya, coba tunjukin lagi ayatnya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah nih. Jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah. Jadi dusta Paulus ini bukan 3 lagi, melimpah gitu. Paulus ini mengajarkan berdusta sampai melimpah-limpah dustanya. Makanya saya bilang dusta dalam segala hal gitu. Dia kan bilang gini, tetapi jika kebenaran Allah. Kalau misalnya dikatakan jika ini kan masih bisa terjadi atau tidak bisa terjadi ya kan? Ngelesnya Ya, gimana tadi? Tapi jika Bisa tuh, kebenaran Allah oleh dustaku. Sebentar, kita bahas yang ini dulu. Iya. Jangan lari-lari dulu Pak Ustadz. Coba. Kan Anda kan Kamu kuasai jawab, Bible kamu jawab. Ya itu mau bilang gini loh Ustadz. Tetapi jika karena dustaku kemuliaan Allah semakin di apa tadi itu, mengapa aku dihakimi sebagai orang berdosa? Itu sama bilang mau kayak gini loh Ustadz. Misalnya gini nih, waktu sekolah lagi. Misalnya saya pernah katakan gini,
misalnya gini, Apa? ada ulangan ya, ada ulangan atau ada semester. Saya mau bilang gini, tapi ketika ulangan itu saya nggak belajar, ya kan? Saya nggak belajar, tapi saya misalnya dapat nilai bagus. Itu sama loh, ayat itu mau bilang kayak gini. Jika aku saja tidak belajar, aku dapat nilai bagus. Apalagi aku belajar, pasti nilaiku lebih bagus. Itu arti ayat itu. Makanya di situ dibilang jika. Oh, baik. Jadi maksudmu seperti itu, ya. Masa Gini. hal-hal seperti itu anda saja tidak bisa Iya, mencernanya? Anda mengartikan ngerti gitu, itu. ngerti. Anda mengartikan Ngerti. itu bahwasannya Bagus banget Paulus Bang, mengajarkan analoginya boleh saya terima berdusta itu. dalam segala hal. Analogi Anda saya akan terima. Bagus itu analoginya, cocok bagi saya gitu. Iya, itu Saya aja artinya tidak sebenarnya, belajar, tapi- kata Anda kan bisa nilainya tinggi, kan gitu. Apalagi saya belajar, betul itu. Mm-mm. Ya iya, sama. Saya sepakat dengan analogi itu. Ya. Jadi kalaunya Paulus ini ya dia berdusta sedikit ya sudah melimpah gitu. Apalagi dustanya sampai melimpah. Oh, itu jos lagi gitu berarti. Enggak, dia di situ tidak ada disebutkan bahwasannya dia berdusta sedikit. Coba. Dia ternyata katakan, berdusta. Tetapi jika, Ini jika lo poinnya. ada kata jika lo di situ. Ah, Kakak jangan Ayo. habisin kakak. Iya, dari ayat atasnya coba. Jangan Korintus, ke Roma dulu tadi kita bahas satu-satu coba. ke Roma ya, Roma. Iya, Roma 3 nomor 7 tadi. Tuh. Intinya dustaku. Iya kan, Anda nggak boleh merujuk ke situ juga. Tapi kalimat sebelumnya apa? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, apakah dia berdusta di situ? Ini kan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku kan? Iya, dia bilang, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah, kenapa aku dihakimi sebagai orang berdosa? Gitu kan? Ayat itu kan menyebutkan bahwasannya dia tidak ada berdusta. Tidak ada berdusta, tidak ada berdusta. Kamu bilang tapi tertulis di kitabmu. Oke, oleh dustaku. Sebutkan apa dusta Paulus di situ? Apa yang dimaksud dusta Paulus di situ? Coba. Ini dusta Paulus nih. Apa dustanya? Makanya nih, lebih daripada itu ternyata kami berdusta terhadap Allah. Apa dustanya? Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, dusta. Iya, dusta apa yang disampaikannya? Ya ini baca. Kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Itu dustanya. Berarti itu apa artinya? Bahwasannya dia berdusta bahwasannya Kristus tidak bangkit. Itulah kitabmu. Enggak, Ia yang telah Anda tangkap membangkitkan itu Kristus. apa? Ia telah Iya, dustanya membangkitkan apa di Kristus. situ? Padahal kata Paulus, padahal kami tidak membangkitkannya. Iya, maksudnya dusta Paulus itu apakah dia berdusta Yesus tidak dibangkitkan atau dia berdusta bahwasannya Yesus dibangkitkan? Coba. Bang, saya cuma baca, saya nggak mau menafsirkan kitab Anda sendirilah yang pahami. Ya. Iya, saya mau lihat cara Anda menafsirkan itu karena tadi kan Anda menyebutkan bahwasannya Paulus berdusta. Saya tanya lagi, coba sebutkan apa dusta Paulus? Ini dustanya salah satunya. Paulus ngibul tentang Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya, kata Paulus. Nggak, ayo kita baca dari awal lagi ayatnya coba. Baca, makanya kamu baca kitabmu. Oke, coba Anda tunjukkan di mana Paulus itu dalam suratnya tidak memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya tidak berbicara tentang kebangkitannya. Yang saya bicarakan 1 Korintus 15 nomor 15 yang kata Paulus dia berdusta terhadap Allah. Dustanya apa? Iya. Karena Itu kata kan dia tadi. kami katakan dia membangkitkan Kristus, padahal tidak.
Tuh. Iya, tadi kan saya tanya, tadi kan Anda berkata bahwasannya Paulus berdusta. Kemudian saya tanya lagi, coba tunjukkan apa dustanya. Kemudian Makanya Anda, baca kitabmu 1 Korintus 15:15. saya sudah baca itu. Yang saya tanyakan dusta Paulus Ya udah, apa? udah berarti udah kamu, kalau kamu udah baca itulah terima atau tidak kan kayak gitu. Dustanya, Iya, saya mau ya, tanya Anda, dustanya, apa, coba? dustanya dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Tuh dustanya, salah satunya tuh. Oh, berarti Paulus memberitakan ketidakbangkitan Tuhan Yesus. Ya iya, jadi di sini dikatakan bahwa Yesus ya, ia itu dibangkitkan oleh Tuhan, padahal Tuhan tidak membangkitkan Yesus. Itu kata Paulus. Ya, coba tunjukin lagi Korintusnya, coba. Kita jangan salah arti, coba. Buka gak buka kamu? Berulang-ulang saya tampilkan 1 Korintus 15:15. Iya, tapi di situ nggak ada Paulus itu memberitakan Yesus. Baca dulu, baca. Nggak ada di situ. Saya nggak bahas bangkitnya, yang saya bahas dustanya. Iya, Anda kan bahas dustanya. Saya tanya dustanya apa, kemudian Anda jawab bahwasannya Paulus memberitakan Yesus tidak bangkit. Ya udah tuh jawabannya. Tapi ayat itu dia tidak bilang gini, misalnya, aku Paulus, aku memberitakan Yesus tidak bangkit. Di situ tidak ada ayat seperti itu. Nah, makanya kamu tanya langsung kitabmu. Kayak gimana dustanya Paulus, sudah aku jelaskan berkali-kali. Iya, ya. Sepanjang saya baca surat Paulus, dia tidak ada berdusta dalam apapun. Akan lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah. Akan gitu. Oke. Udah berapa Tapi kali apakah ini saya Yesus tunjukkannya? mengajarkan berdusta? Hah? Tapi apakah Yesus mengajarkan berdusta? Oh, jadi kamu udah mulai nggak percaya Paulus sekarang. Saya percaya Paulus, tapi saya tidak temukan bahwasannya Paulus loncat lagi ke Yesus gitu. Loncat lagi ke Yesus kamunya. Berarti kamu udah nggak percaya Iya, dengan tadi kan Anda Paulus. permasalahkan. Gini loh Pak Ustadz. Tadi kan Anda mempermasalahkan kami menuhankan Yesus itu dianggap suatu kemusyrikan. Tapi sebenarnya Yesus ini adalah sosok yang suci. Dia tidak mengajarkan berdusta. Dia tidak mengajarkan kami berbohong. Dia mengajarkan kami hidup kudus, gitu loh. Nah, itu sangat bertentangan ketika kita bandingkan kepada iman Anda. Anda tidak menuhankan Rasul, tapi Anda mengikuti seseorang yang bertolak belakang dengan kepribadian Tuhan Yesus. Dan Anda tidak menganggap itu sebagai kemusyrikan. Coba Anda tanggapin. Ya, tanggapannya satu, tarik benang merahnya karena niatmu menuhankan. Beres, nggak buter gitu. Oh, berarti kalau kita menuhankan, artinya kalau kita komparasi ke ajaran Islam, jauh beda antara langit dan bumi. Kalau Islam melakukan ritual karena perintah Tuhan semesta alam, kan kayak gitu. Ya, nah Kristen melakukan ritual bukan karena perintah Tuhannya, bukan, tetapi atas akal-akalan dari Kristen sendiri melaksanakan ibadahnya. Berarti ketika kita menuhankan Tuhan Yesus tapi kita dituntun oleh Dia menjadi pribadi yang baik, itu menjadi suatu masalah ya. Tapi ketika kita tidak menuhankan Rasul tapi Dia menuntun kita untuk berbohong dalam segala hal, kemudian Dia menuntun kita dalam hal-hal yang buruk, itu tidak masalah gitu ya. Gini ya Bang ya. Jadi untuk masalah Yesus tadi ya, kata kamu menuntun yang kebaikan itu jadi masalah. Bukan masalah menuntun kebaikan, bukan. Tapi karena Anda menuhankan, paham kan? Iya Bang, kita ini kan. Nah, maka dari itu ketika Anda menuhankan Yesus tadi ya, ada lagi yang menjabarkan ya tentang masalah Yesus sehingga Anda boleh berdusta dalam segala hal gitu. Sebenarnya kita beragama ini, output atau hasil yang kita harapkan itu apa? Apakah kita mengharapkan menjadi pribadi yang lebih baik, atau kita mengharapkan menjadi pribadi yang tidak baik? Coba Anda jawab. Ya jelas, kita pasti mempunyai tujuan menjadi pribadi yang baik, pasti itu. Oke,
dari tadi saya menjelaskan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, apakah dia mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik? Balik lagi Tidak. itu garis benang merahnya udah saya bilang, karena kamu menuhankan. Oke, berarti Berapa kalau kali? kita dituntut, ya gini ya, berarti kalau kita Karena kamu dituntut, menuhankan gitu. ya, berarti ketika kita dituntun menjadi pribadi yang lebih baik, itu menjadi masalah ketika kita menuhankan dia gitu ya. Tapi Kita bukan ketika kita masalah. Bang, dituntun, kamu bedakan dulu ya, mana kepribadian dan mana penyembahan. Gak nyambung gitu. ya tadi kan kita kan tadi saya tanya output yang Biar aja Anda teman-teman, dia harapkan muter ketika terus Anda gitu. beragama, output yang Anda harapkan ketika Anda beragama itu kan menjadi pribadi yang baik, ya kan? Itu agamanya baik. Terus? Iya. Dah, Tapi apa hubungannya ada dengan sosok Tuhan? nih. Sebentar, saya dulu ngomong. Tapi ketika kita dituntun menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang jujur dan kudus, itu menjadi masalah ketika kita menuhankan sosok itu ya. Menjadi Begitu, masalah, kan? iya betul. Oke, tapi ketika kita menjadikan seseorang yang tidak hidup kudus dan tidak hidup suci, dan dia mengajarkan kita ke dalam pribadi boleh berbohong dalam 3 hal, itu tidak masalah karena dia tidak kita anggap sebagai Tuhan. Itu kan iman Anda kan? Oh, baik. Ya gini, nggak masalah ya kalaunya kita Nggak tidak masalah. menuhankan. Nggak masalah. Kita pasti ya mempunyai pribadi yang baik ya dalam sebuah agama yang dianggap Kak. mengharapkan kepribadian yang baik kan gitu. Itu saya akui sama tujuannya. Nah, sehingga ketika kita berkepribadian yang baik ya, lalu pribadi yang baik ini salah menyembah ya, salah menyembah, maka itu akan jadi masalah. Itu akan jadi masalah gitu. Tetapi ya sebaliknya, kalaunya pribadinya sudah tidak bagus tapi dia tidak salah sembah, dia masih punya harapan gitu. Masih punya harapan. Makanya ketika ya Anda menyembah Yesus, kata Anda pribadi Anda jadi baik, itu klaim sepihak ya. Tetapi setelah ya melihat dari ajaran Kristennya tidak sesuai dengan ajaran Yesusnya. Kan kayak gitu. Yesus kata Anda tidak pernah berbohong. Ya tiba-tiba Kristen mengajarkan bohong dalam segala hal. Kan kayak gitu. Jadi makanya sudah dibilang. Jadi kalau salah sembah saja itu bakal jadi masalah juga dengan hal-hal yang lainnya gitu. Itu salah sembah akan menjadi hal buruk terhadap yang lain-lainnya. Gitu. Ketika kita menjadikan seseorang yang mengajarkan kita berbohong, apakah kita menjadi pribadi yang baik? Apanya? Bentar. Kenapa? Ketika kita memilih seseorang menjadi guru kita, ya kan? Ya. Kenapa pula ke guru sih? Aduh, udahlah. Iya. Saya rungkat dulu bang. Ya, saya rungkat dulu. Saya live streaming ulang ya teman-teman ya. Kelamaan nanti malah di band itu, di band tok-toknya pula. Oke? Ya. Oke. Selamat malam. Ya. Sekarang kau mirroring lagi ke Al-Quran. Gimana sih Anda ini? Begini saja bang Melkisedek. Begini saja bang, saya mau tanya sama Anda dulu ya. Tadi saya sudah kasih 2 data, saya mau tanya sama Anda. Menurut Anda, Tuhannya Nabi Muhammad dengan Tuhannya Yesus ini sama apa beda? Enggak, kan ini kan baru misalnya saya bang Lodi. Tidak sabar. Iya. Saya sudah berusaha menjawab. Sekarang giliran saya dulu tanya sama Anda. Sabar. Oke, beda. Bedanya di mana? Coba bedanya di mana? Coba Anda tunjukkan sama saya. Bedanya di mana? Dalam Alkitab, karena di dalam Alkitab berbicara tentang Yesus atau tentang Allah yang Elohim ya itu yang berasal dari bangsa Israel. Kalau dalam Muhammad kan tidak ada, itu kan bangsa Arab gitu bang. Iya, bedanya di mana? Bedanya di mana? Pakai dalil dong. Jangan Anda bilang beda tapi Anda tidak pakai dalil. Ya. Bedanya itu kan kalau dalam perjanjian lama kan masih menyebut adalah Yahweh ya kan. Ketika dalam perjanjian baru Pakai Yahweh data bang. Pakai data bang, bukan congor. Masa Anda diskusi sama saya pakai congor? Anda punya Bible, kita ragu-ragu, apalagi Anda punya congor.
Ya, Pakai data bang, tunjukkan data. Minta data di mana, di mana. Bagaimana bisa Anda mengatakan Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Muhammad itu berbeda? Datanya ini, datanya ini, datanya ini. tapi Begitu. gini, Bang. Tadi Masa Anda diskusi sama saya cuma modal napas? Tapi kan abang menunjukkan tadi yang saya tanya itu kan belum beres itu kan. Abang mengatakan dalam